Nama pesinetron cantik Ang Bin Rishi kini sedang menjadi topik utama setelah dirinya melaporkan sang ibu, Yulia Wirawati, ke pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik. Berawal dari curahan hati ibunda di media sosial yang tak merestui hubungan Ang Bin dan Adly Fairuz, curhatan tersebut justru harus berakhir dengan surat panggilan polisi. Datangi Polda Metro Jaya Kamis 19 Maret kemarin guna diperiksa apa reaksi sang ibu ketika pertama kali mendapatkan surat panggilan dari polisi. Setelah melaporkan sang ibu ke pihak berwajib, Ang Bin tak tinggal diam. Melalui media sosial, tunangan Adly Fairuz itu membeberkan pengakuan yang mengejutkan publik. Benarkah ibunda Ang Bin melakukan kekerasan fisik kepada anak kandungnya di hadapan banyak orang? Apa kata sang adik soal dugaan kekerasan yang dialami Ang Bin? Konflik rumah tangga membuat hubungan ibu anak terputus. Ibunda Ang Bin pun meyakini ada dalang di balik konflik antara dirinya dan sang putri. Lantas, siapa sosok yang dimaksud? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bulan dalam kandungan serta 20 tahun dibesarkan sang ibu, kini pesinetron cantik Ang Bin Rishi berbalik melawan Yulia Wirawati, wanita yang telah melahirkannya. Bukan perlawanan biasa, Ang Bin melaporkan sang ibu ke pihak berwajib dengan tudingan pencemaran nama baik. Laporan tersebut dibuat berawal dari curhatan sang ibu di media sosial yang tampaknya menyinggung hati sang putri serta tunangannya Adly Fairuz. Ini saya sebagai warga negara Indonesia memenuhi panggilan polisi atas laporan laki-laki itu dan anak saya. Intinya itu curhatan Ang Bin kepada saya. Ya saya itu aja sih sebetulnya. Kalau bicara pernikahan, tante tidak pernah tahu. Ya gimana mau tahu kan, tidak pernah dimintakan restu. Restu tidak datang, undangan polisi yang datang. Sudah 4 yang kita lakukan pemeriksaan awalnya, kita lakukan klarifikasi karena memang permasalahan ini masih penyelidikan. Ya, adanya cuitan terlapor di beberapa akun yang ada, kemudian si pelapor tidak menerima dan melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya. Ya. 4 sudah kita lakukan pemeriksaan, untuk kita lakukan klarifikasi. Yang pertama inisialnya S, kedua yang AAF, ketiga itu A sendiri, dan yang keempat D, inisial D. Jadi baru 4. Ini kelima yang terlapor. Bukti-buktinya di sini kan adanya cuitan di beberapa akun-akun yang ada, akun-akun selebriti ya, begitu ya. Nah, ini itu yang harus dia bawa, nanti akan kita coba dianalisa. Terus kemudian kita akan periksa saksi ahli dan juga saksi ahli di bidang bahasa maupun IT nanti untuk apakah memang betul itu cuitan itu bukan modifikasi atau bukan apa, nanti kita tahu dari ahlinya nanti. Pemirsa Intens Investigasi, dikabarkan tak merestui hubungan Ang Bin dan Adly Fairuz, sang ibu pun kaget saat menerima surat panggilan polisi. Syok sudah pasti. Saking syoknya, Yulia Wirawati kehilangan nafsu makan selama 2 minggu terakhir.
Ya ini saya masih sakit sebenarnya. Saya paksakan shock, saya kaget. Nah, jadi tapi saya namanya warga negara yang baik harus patuh. Ya, hampir 2 minggu saya nggak bisa makan. Mohon doanya ya semua ya biar hubungan saya dengan Anggebin boleh menjadi baik kembali. Apapun itu dia adalah anak saya. Saya akan mencintai dia sampai saya mati. Usai melaporkan sang ibu, Angbin mengungkapkan pengakuan yang mengejutkan. Benarkah pesinetron cantik itu alami kekerasan dari sang ibu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak hanya di siang hari, kami pun akan menyajikan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual di malam hari. Mau minta doa untuk Ashraf. Saya mau minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia yang ada di sini. Netizen mungkin mereka merasa lebih baik dari saya, jadi mereka berhak ngomong apa aja. Intens Investigasi akan hadir di malam hari. Perdana, Senin 31 Maret 2020, jam 7 malam, waktu Indonesia Barat. Pastikan subscribe channel YouTube Intens dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Pasca melaporkan sang ibu ke pihak berwajib, pesinetron cantik Angbin Rishi curahkan isi hatinya di media sosial. Dalam curhatannya, tunangan Adly Fairuz itu mengaku alami kekerasan fisik dan mental tak hanya saat masih tinggal bersama, tapi juga hingga di lokasi syuting. Kekerasan yang dialami Angbin jadi tontonan khalayak ramai. Hati-hati dalam berbahasa. Ini adalah negara hukum. Tak perlu dan tak perlulah saya mengumbar aib. Tak perlu dan tak perlulah hal kejam dan siksaan apa yang saya alami. Dan tak perlu dan tak perlulah saya menjabarkan bagaimana saya mengalami kekerasan fisik dan verbal bertubi-tubi. Kenapa saya bisa mengalami kekerasan? Karena ibu saya itu tidak pernah setuju. Ibu saya dan suaminya tidak pernah setuju saya sama adik. Kekerasan itu udah buat saya malu, saya trauma, ditambah ini udah nyebar. Jadi saya harus ngomong. Dia tidak datang meminta restu gimana? Kalau dia datang dulu kepada saya kan ibunya, masih hidup loh saya. Orang sudah meninggal aja, datang ke kuburannya. Kita kan orang timur, harusnya datanglah kepada saya. Siram sama air itu Sekarang itu udah kejadian itu ada nggak sebenarnya? tanya aja sama dia deh. Kalau saya udah nggak mau terlalu banyak. Ini sama Asia. Kasihan Anggebinnya. Saya kasihan anak saya. Itu aja. Kan sudah 20 tahun hidup sama saya. Saya paham anak saya. Pokoknya intinya sepanjang Anggebin sama saya, tidak apa kalian pernah dengar saya ada kegaduhan, ya kan? Ada di infotainment jejak digital saya pernah ribut sama Anggebin, ya kan? Enggak kan? Ya udah. Kalau Anggebin terjadi seperti ini ya kalian cari tahu lah. Nanti saya kena salah undang-undang lagi. Repot kan saya seorang ibu sebetulnya. Pemirsa Intens Investigasi, tudingan kekerasan yang dilakukan sang ibu terhadap Angbin Rishi memang belum dapat dibuktikan. Saat sang ibu Yulia Wirawati ditanya soal kekerasan yang dilakukannya, wanita tersebut tak banyak ucap. Kendati demikian, secara tidak langsung Yulia membantah tuduhan putri kandungnya.
Didukung adik kandung Angbin, wanita bernama Anlip itu menampik isu kekerasan yang menimpa sang kakak. Kalaupun kekerasan yang dialami sang kakak adalah nyata, sudah pasti dirinya pun ikut kabur dari rumah. Kalau dibilang tuduh-tuduhan seperti itu ya, kan kalian bisa lihat. Ini adiknya Anggebin sampai hari ini masih tinggal sama saya. Ya kan? Jadi kalian bisa tanya, saya nggak mau banyak statement dari saya ya. Misalkan pemaksaan atau kekerasan kan toh bisa dilihat sampai sekarang aku masih tinggal sama mama ya. Kalau misalkan mama ngelakuin kekerasan, ya aku juga ikutan kabur dong, serem banget. Ya lagian gimana sih mau boro-boro mau ngelakuin kekerasan, ini cuman ngomong soal Bin curhat ke mama aja langsung dilaporin mama aku. Aku udah lama nggak kontak sama kakak. Jadi ya emang udah lama nggak ngomong juga, jadi aku nggak mencoba hubungin. Emang udah putus, udah putus kontak juga, udah lama banget. Bukan di blok sebenarnya, ya kita masih follow-followan gitu. Cuman emang udah nggak pernah komunikasi aja. Kalau semenjak keluar dari rumah emang udah jauh berubah. Ya ini bisa dilihat sampai ngelaporin mama sendiri kan, itu perubahannya luar biasa. Kalau misalkan emang lingkungan membawa pengaruh baik, kan nggak mungkin seorang anak bisa melaporkan ibunya sendiri. Bisa dinilai seperti apa lah lingkungannya. Konflik Yulia dan Angbin membuat hubungan ibu dan anak terputus. Tapi benarkah ada dalang di balik konflik Angbin dan sang ibu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Berawal dari rencana pernikahan yang terganjal restu, tali hubungan ibu anak antara Angbin Rishi dan Yulia Wirawati pun terputus. Selama 2 tahun, komunikasi antara Yulia dan Angbin terhenti. Ada rasa rindu, namun menurut sang ibu, segala bentuk komunikasi tak direspon Angbin. Saya kan nggak bisa ngehubungin anak saya, gitu loh. Saya tidak bisa menghubungkan Anggebin. Ya harusnya ya, kan mereka ini sudah mengambil keputusan mau menikah. Saya kan tidak melarang, silakan aja. Saya malah mendoakan anak saya. Saya selalu apapun yang dilontarkan ke saya, fitnahan, hinaan, buat saya itu tidak mengurangi rasa cinta kasih saya seorang ibu kepada anak. Gimana saya mau menghubungi, kan saya tidak bisa menghubungin, saya tidak punya nomor telepon. Dulu saya coba menghubungi, nggak ada, saya tidak bisa. Dan saya sudah pernah mencoba WhatsApp, terus melalui Line, tapi ya tidak ada respon. Ya saya hanya berdoa sama Tuhan. Biarlah nanti Tuhan yang membukakan hati Anggebin. Saya selalu berdoa buat anak saya. Walaupun sebenarnya ibu saya tahu saya mau menggelar acara ini, bukannya ibu saya tidak tahu. Dan kalau ibu saya bilang tidak bisa berkomunikasi sama saya, kita masih suka chatting kok lewat aplikasi chat di handphone. Walaupun ibu saya sering, ya maksudnya memanas gitu ya. Dengan Anggebin, ya udah 2 tahun lah. Dan banyak yang berubah yang tante lihat. Ya inilah, semenjak tinggal sama saya kan baik-baik aja. Kita udah berusaha, saya udah berusaha sama Adli untuk memperbaiki hubungan saya dan ibu saya. Bagaimanapun caranya. Dari mulai di saat ulang tahun kita masih selalu ulang tahun, hari ibu, kita selalu beliin kado, hadiah, bunga. Walaupun bunga sama kuenya itu tuh nggak pernah mau diterima sama ibu saya dan suaminya.
Pemirsa, Intens Investigasi dilaporkan ke polisi hingga muncul pengakuan mengejutkan tentang sikap Yulia Wirawati tak membuat rasa cinta wanita tersebut terhadap sang putri Ang bin Rishi luntur. Di balik laporan yang dilayangkan padanya, Yulia yakin ada dalang yang memprovokasi putrinya. Sembari menunggu momen yang tepat, Yulia mengaku akan membongkar ke dokter sembunyi yang memanfaatkan putrinya. Saya tahu itu bukan Anggebin. Saya tahu anak saya. Jadi saya tahu di belakang ini ada dalangnya. Dan itu akan saya ungkap, tapi nanti. Saya nggak mau, saya tahu, saya mau diadu domba sama anak saya sendiri. Tetap apapun saya difitnah apapun nggak apa-apa. Anggebin tetap anak saya. Untuk mama ya, kalau aku sama Adli punya salah, kita minta maaf. Ya kalau ada yang memang kurang, kita juga minta maaf. Ada salah kata, salah apa, kita minta maaf. Kita minta doa restunya. Ya untuk mama, ya aku sama Adi terutama Anggebin itu selalu sayang sama mama. Pesan untuk anak mama tersayang Anggebin. Mama selalu mendoakan Anggebin agar Anggebin selalu bahagia dan dilindungi Tuhan. Kasih sayang mama ini tidak ada batasnya. Tidak ada bekas seorang ibu. Saya sampai mati kasih sayang saya tidak pernah putus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.